Ya pemirsa, inilah saya putar kembali untuk Anda detik-detik peristiwa pencabutan bendera secara paksa di Garut pemirsa, tepatnya di Wanaraja Garut. Sampai saat ini aparat kepolisian sedang mencari pelaku atau kelompok pemuda itu dan pastinya harusnya bertanya mengenai apa motif mereka melakukan hal tersebut. Tanpa berusaha untuk mendiskreditkan suatu kelompok manapun, tapi kita harap peristiwa ini dapat terungkap. Saya kembali bertanya kepada Ibda Muslih. Selamat malam Pak, saya tanya lagi ya Pak ya, karena sebelumnya saya putar video dari aparat yang memberikan komentar atas kasus ini, tapi sudah ada semacam kesimpulan meskipun pelaku belum tertangkap, kemungkinan besar ingin mengambil bendera yang bagus. Tapi kan lihat dari gambar mengambilnya saja Pak sudah secara paksa Pak, ini kenapa? Kita masih dalami untuk motif dari pelaku itu melakukan pengambilan secara paksa bendera yang ada di tiang pancang dari masyarakat itu sendiri. Memang kita lihat bahwa bendera yang diambil itu bendera yang bagus, yang masih bagus, artinya ada bendera lain yang sudah lusuh itu pun tidak diambil. Makanya di sini beri kesempatan untuk penyidik melakukan proses penyelidikan hingga tepat terungkap pelakunya, sehingga kita bisa mengetahui motif daripada pengambilan bendera itu secara paksa. Demikian Pak. Ada berapa bendera Pak? Ada 4 bendera. Ada. Dan tidak ada upaya untuk membuangan bendera ya? Bendera tersebut tidak ditemukan, diambil saja, dibawa pergi begitu? Dibawa. Untuk sementara dibawa sama pelaku. Baik, terima kasih Ibda Muslih Hidayat, Kasubag Humas Polres Garut, pemirsa. Dan usai saya berbincang dengan Pak Muslih Hidayat, saya kemudian saya menghadirkan lagi salah satu narasumber, yakni Bupati Garut, Pak Rudi Gunawan nanti pemirsa. Tapi mungkin saya akan bertanya kepada Pak UU, ini menjadi penegasan dari Prof. Haryono. Kelompok-kelompok yang membenci Indonesia atau juga bendera, simbol, lambang ini ada Pak. Nah untuk konteks Jawa Barat, tindakan preventif apa yang bisa dilakukan atau sudah dilakukan Pak? Yang pertama, saya masalah pencabutan bendera, kalau melihat situasi seperti itu, kami menyangka ya, itu tidak ada motif ideologi, tidak ada motif kebencian. Kami yakin mungkin itu ada kebutuhan yang lain, apalagi tidak dibuat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sejak awal kami memerintah dengan Pak Emil selalu mengadakan koordinasi baik dengan aparat keamanan, dengan TNI Polri, dengan Kabinda, dan juga dengan para ulama untuk memberikan penyadaran kepada mereka. Dengan jalan kita mengadakan pengajian, mengadakan silaturahmi, mengadakan kumpulan-kumpulan. Tetapi memang akhir-akhir ini kami ada sedikit masukan untuk bertemu dengan mereka, untuk menyelesaikan paham-paham mereka yang seperti itu, kita pendekatannya harus dengan pendekatan ekonomi. Tidak lagi pendekatan dengan ceramah, tidak lagi dengan pendekatan yang lain. Karena ada juga yang beranggapan, gitu kan, ada rasa ketidakadilan di negara ini, orang seperti itu, pemaham seperti ini, dan yang lain. Baik, itu, saya kemudian ke Prof. Haryono. Prof. Haryono, kalaulah Pak UU mengatakan ya ini berat kemungkinan karena motif ingin memiliki bendera, tapi memang ada kasus seperti itu Pak, karena pengen punya bendera ini kemudian ngambil bendera orang Pak, bagaimana kemudian logika melihat seperti apa Pak Haryono? Ya kalau dimungkinkan mungkin saja bagi saudara-saudara kita yang kebetulan tidak mampu membeli bendera itu memang agak berat. Cuman itu tidak boleh kita simpulkan di awal sebelum kita menemukan pelaku dan mengajak atau investigasi motif dari pelaku yang sebenarnya. Lalu yang kedua, seandainya ini nanti pelaku memang motifnya bukan subversif, tapi karena kemampuan ekonomi dia mengambil, kami usul kepada aparat penegak hukum, terutama Polres Garut, itu diusulkan kepada Kapolri dan tembusannya kepada BPIP, agar nanti Kapolri dan BPIP bisa mengusulkan orang-orang yang semacam ini ikut sertakan sebagai peserta diklat bela negara. Dengan demikian simbol-simbol negara. Di samping kemudian ini juga menyadarkan kami dari BPIP agar simbol dan lambang negara itu tidak hanya dibicara
dibicarakan ketika ada masalah, tapi sebelum ada masalah yaitu mempromosikan nilai-nilai kebangsaan atau patriotisme, yaitu makna simbol atau lambang negara bukan menyembah kepada simbol lambang negara, tapi kita menghormati kita sebagai orang Indonesia. Sehingga sebagai sesama orang Indonesia, keyakinan kita itu tidak akan tergoda oleh penghormatan kepada simbol negara. Oke, saya sekarang ini pertanyaan terakhir untuk Pak UU karena Pak UU bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Tapi Pak UU, satu pertanyaan terakhir untuk Pak UU. Sebenarnya bagaimana intervensi dari pusat Pak untuk ke Garut sendiri? Karena kalau memang motif ini bukan karena ingin memiliki bendera atau memang sengaja merusak bendera, kan secara undang-undang jelas Pak, hukuman maksimal penjara ini 5 tahun Pak. Seperti apa? Kami pemerintah provinsi nanti melihat perkembangan, karena memang kita kan harus hati-hati dalam menyimpulkan sebuah kesimpulan ini, karena khawatir juga ini ada nuansa-nuansa politik ataupun yang lainnya. Jadi kami menunggu saja hasil daripada aparat keamanan yang di sana, apa hasilnya mungkin nanti kita simpulkan. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Prof tadi, saya setuju, tetap harus ada penguatan-penguatan ideologi bangsa, nasionalisme dan kebangsaan, Pancasila yang harus dipahami oleh masyarakat. Karena ada yang masih beranggapan Pancasila bertentangan dengan agama, Pancasila bertentangan dengan keyakinan, padahal tidak ada satupun pasal yang dalam ada Pancasila yang bertentangan dengan agama, itu tidak ada. Pancasila kan seperti itu. Jadi tetap penguatan dasar negara yang harus dilakukan pada anak bangsa, terutama generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan negara. Oke, terima kasih Pak UU, Pak UU Ruzanul Ulum, Wagub Jawa Barat, dan nanti saya akan berbincang juga dengan Bupati Garut, Pak Rudi Gunawan, pemirsa, karena memang kita harus hati-hati melihat kasus ini. Dan telah tersambung di sini, Pak Bupati, selamat malam. Selamat malam. Pak Bupati, bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One, karena ini berita juga begitu ditonton orang, supaya tidak ada kesimpulan yang setengah-setengah dan juga prematur, apalagi melihat dari cara berpakaian dari kelompok tersebut, Pak. Sejauh ini Bapak sebagai Bupati sudah mengetahui tidak, Pak, ini kelompok mana yang melakukan peristiwa pencabutan bendera secara paksa, Pak? Tentu kita melihat di lapangan ya, dan kita juga melihat semua di TV yang sekarang menjadi viral. Kami berkeyakinan ya bahwa orang tersebut ya, meskipun kita belum mendapatkan hasil wawancara dengan yang bersangkutan dengan proses penyelidikan oleh Polri, tapi kami yakin bahwa di Kabupaten Garut tidak ada kelompok-kelompok yang tentunya mempunyai niat untuk sebagai pihak yang mempunyai dengan satu niat bertentangan dengan Pancasila ataupun mengingkari adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 4 pilar kebangsaan. Saya sudah 7 tahun jadi bupati di Garut. Kami selalu dengan Forkopimda melakukan langkah-langkah jika ada sesuatu yang terjadi sedini mungkin sudah kita deteksi dan kita lakukan pembinaan. Di Garut itu yang ada adalah penodaan terhadap agama dan sebagainya. Tetapi kalau kebangsaan, saya kira kami memberikan keyakinan itu tidak ada, dan saya pun yakin bahwa orang tersebut ya, kalau dilihat di Kecamatan Raja ataupun di mana bendera itu diturunkan paksa, itu kan jumlahnya ratusan. Kalau dia ada kebencian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lambang, dengan merusak lambang ataupun menurunkan bendera secara paksa, itu tentu akan dilakukan semua. Dan itu tidak akan dilakukan di tempat yang ramai. Itu adalah dekat pasar dan dekat kecamatan. Kalau memang misalnya yang bersangkutan melakukan itu dengan niat, itu dilakukan dengan bendera-bendera yang baik. Baik, ditahan dulu Pak Rudi Gunawan sambil saya memperbaiki komunikasi saya dengan Pak Bupati. Nanti saya akan bertanya kepada Prof Haryono karena ini memang sensitif. Kita khawatir ini menyangkut juga SARA dan juga unsur politis. Tapi Prof, kalau untuk kasus seperti ini kita nanti akhirnya kemana? Apakah ke pidana ataukah masih ke pembinaan kalaulah memang kasus ini kembali terjadi? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.